Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Qiankun Season 6 Episode 2 atau Martial Universe Season 6 Episode 2. Yang mana pada Wudong Qiankun Season 6 Episode 2 ini menceritakan Lindong yang masih berusaha keras untuk bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati demi Xiao Diao. Setelah itu pun Lindong akan menuju ke sebuah tempat yang mana tempat itu mempunyai formasi yang sangat aneh. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Lindong masih bisa menahan serangan dari Yanchen dan Tianzhen kemarin. Dan terlihat jika Lindong pun langsung berusaha menahan serangan dari Yanchen, bahkan melemparkannya menggunakan tombak buaya langitnya. Terlihat Tianzhen langsung maju menyerang melihat hal tersebut. Dan Lindong kembali menggunakan 9 bayangan ungu penghancur untuk menyerang Tianzhen ini. Akan tetapi Tianzhen pun masih bisa menghancurkan teknik itu. Kemudian dia bertanya atas dasar apa Lindong datang untuk merebut pil ini, padahal mereka duluan yang datang ke tempat ini. Akan tetapi Lindong tidak peduli siapa yang datang duluan, karena baginya perebutan harta itu milik mereka yang mampu mendapatkannya. Terlihat Tianzhen dan Lindong pun terpental setelah adu kekuatan. Akan tetapi mereka berdua pun kembali bertarung di udara menggunakan senjata masing-masing. Di sini pun Yanchen yang sudah bangkit melihat Lindong dan Tianzhen sedang bertarung. Dan melihat itu pun, Yanchen berusaha menggunakan kesempatan ini untuk mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Akan tetapi Tianzhen pun langsung mengejar Yanchen. Saat Lindong akan ikut mengejar, Xiao Diao pun menghentikan Lindong. Karena Xiao Diao yakin jika mereka berdua tidak akan bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Terlihat Yanchen pun terus menyerang Yanchen yang sedang menuju tungku itu. Akan tetapi Yanchen tetap ingin pil reinkarnasi hidup dan mati ini menjadi miliknya. Namun saat Yanchen akan mengambil pil tersebut, muncul kabut hitam yang menahan tangannya. Dan kabut ini pun seperti melindungi tungku tersebut. Akan tetapi saat menarik tangannya pun, Yanchen pun terkejut karena tangannya sudah terpotong oleh kabut itu. Dan hal itu pun tentu saja membuat semua orang terkejut. Dari dalam pun Xiao Diao mengatakan jika dirinya sudah menyadari dari awal bahwa ada kekuatan kematian yang melekat pada tungku pil itu. Mendengar itu pun Lindong lega karena Xiao Diao mengingatkannya dari awal. Terlihat para anak buah Yanchen ini pun langsung membawa Yanchen untuk diobati. Akan tetapi Tianzhen pun meminta semua anak buahnya untuk segera menyerang dan menghancurkan kabut hitam tersebut. Dan terlihat jika semua anak buah Tianzhen ini langsung menyerang ke tungku itu. Melihat itu pun Lindong tidak menyangka jika orang-orang bodoh itu berpikir akan bisa menghancurkan kekuatan kematian. Xiao Diao pun memberitahu jika Lindong bisa menyalakan kembali tungku pil itu mungkin bisa menghilangkan kekuatan kematian tersebut. Dan setelah melihat pusat formasi tungku itu berada, Lindong pun mengajak Xiaoyan untuk mengikuti dirinya. Terlihat Xiaoyan pun langsung mengangkat reruntuhan batu yang menutupi pusat formasi ini. Di sini pun Lindong merasakan jika di sini tersisa sedikit kekuatan spiritual. Dan Lindong merasakan bahwa sepertinya itulah mekanisme untuk menyalakan tungku ini. Akan tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah benda itu masih bisa digunakan atau tidak. Terlihat Lindong langsung memasukkan kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki formasi itu. Sedangkan Tianzhen dan semua anak buahnya sedang terus menyerang tungku itu menggunakan kekuatan penuh mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja kabut hitam itu berubah menjadi merah dan muncul kekuatan yang langsung menyerang mereka semua. Terlihat Tianzhen juga ikut terlempar setelah terkena serangan merah itu. Saat serangan itu mengarah ke Lindong, dengan cepat Xiaoyan pun menahan serangan tersebut. Sementara terlihat jika formasi itu kembali aktif setelah Lindong memperbaikinya. Dan kemudian Lindong menggunakan formasi tersebut untuk kembali menyalakan api pada tungku pil tersebut. Terlihat kabut tadi pun menghilang setelah Lindong berhasil menyalakan api spiritual. Dan dengan cepat pun Lindong berusaha untuk mengambil pil tersebut. Akan tetapi Tianzhen yang melihat itu pun tidak akan membiarkan Lindong. Dan dia pun langsung menggunakan teknik retakan serigala untuk menghentikan Lindong ini.
Akan tetapi Xiaoyan langsung bergerak untuk melindungi Lindong. Sementara terlihat Lindong kembali menggunakan tombak buaya langitnya melihat para anak buah Tianzhen yang datang secara tiba-tiba. Saat Lindong akan mengambil pil itu, tiba-tiba muncul serangan gagak dari arah lain. Yang mana ternyata serangan itu berasal dari Yansen. Akan tetapi Lindong dengan cepat bisa menahan serangan itu dan menendang Yansen hingga terpental jauh. Melihat Lindong yang terus mendekati tungku tersebut, Yansen pun punya cara dengan rantai di tempat itu. Terlihat tungku tersebut bergoyang saat Lindong akan mengambil pil tersebut. Karena ternyata Yansen sedang memotong rantai yang menahan tungku ini. Terlihat tungku tersebut bergoyang semakin kuat karena Yansen terus memotong rantai itu. Dan dengan menggunakan tekniknya, Yansen pun memotong semua rantai yang menahan tungku pil tersebut. Dan hal itu pun membuat tungku itu terjatuh dan masuk ke dalam api spiritual pembakaran di bawahnya. Terlihat Yanzhen dan Xiaoyan yang sedang bertarung pun sangat terkejut melihat hal itu. Karena tungku ini pun semakin tenggelam dan terbakar ke dalam api itu. Akan tetapi Lindong pun nekat masuk ke dalam api spiritual tersebut untuk mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Melihat hal itu pun Tianzhen dan Yanzhen merasa jika Lindong ini benar-benar sudah gila. Akan tetapi tak lama setelah itu, Lindong pun mampu keluar dari api tersebut dengan selamat. Dan hal itu pun membuat Yanzhen tidak percaya dibuatnya. Terlihat jika Lindong pun juga berhasil mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati itu. Melihat itu pun, Yanzhen dan Tianzhen meminta semua anak buahnya untuk merebut pil tersebut dari tangan Lindong. Akan tetapi Lindong pun langsung menggunakan teknik penelannya untuk menghentikan mereka. Dan Lindong juga langsung menggunakan teknik telapak petir penelan untuk menghancurkan dan menekan mereka semua yang bertahan. Terlihat Yanzhen dan Tianzhen ini terkejut merasakan teknik kuat milik Lindong ini. Setelah itu pun, Lindong mengajak Xiaoyan untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan Tianzhen serta Yanzhen tidak menyangka jika Lindong berhasil kabur begitu saja. Setelah itu pun terlihat Lindong dan Xiaoyan menuju tempat yang sepi dari keramaian. Dan terlihat Xiaoyan cemas melihat Lindong yang seperti terluka. Namun di sini Lindong mengatakan jika dirinya hanya menderita sedikit luka dalam saat berada di dalam formasi tadi. Tak lama setelah itu Xiaodio keluar dan ngomel-ngomel karena tadi Lindong nekat masuk ke dalam api spiritual tersebut. Akan tetapi Lindong pun langsung memberikan pil reinkarnasi hidup dan mati kepada Xiaodio. Karena dirinya sudah berjanji akan membantu Xiaodio mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Terlihat Xiaodio pun sebenarnya sangat terharu dengan pengorbanan Lindong ini. Terlihat Xiaodio pun berniat memakan pil itu langsung. Akan tetapi dia pun langsung membatalkannya. Karena Xiaodio sadar jika sekarang bukan saatnya. Sebab jika Xiaodio ingin memurnikan dan membentuk kembali tubuh fisik, setidaknya dia butuh waktu beberapa bulan. Sedangkan dalam mencari teknik bela diri dan harta karun di tanah rahasia kuno, mereka harus berpacu dengan waktu. Maka dari itu, dia akan menunggu sampai mereka keluar dari tempat ini, baru membahasnya lagi. Kemudian Xiaodio bertanya apakah luka Lindong ini mengganggunya. Namun Lindong mengatakan jika luka-luka kecil ini tidak ada apa-apanya. Mendengar itu pun, Xiaodio langsung mengajak untuk pergi ke tempat berikutnya. Terlihat mereka pun langsung meninggalkan tempat ini dan sudah berada di tempat yang baru. Perlahan mereka bertiga pun menelusuri tempat ini. Karena tempat ini seperti sudah runtuh oleh suatu serangan besar di masa lalu. Di sini pun Lindong bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya. Akan tetapi Xiaodio menemukan sebuah batu prasasti yang sudah dipenuhi dengan debu. Dan setelah menghilangkan debu itu pun, batu itu tertulis nama Aliansi Tiangang. Yang mana itu terdiri dari 108 sekte, serta 16 sekte pelindung dan 4 sekte agung. Melihat tulisan tersebut pun Lindong merasa jika sepertinya tanah rahasia kuno ini adalah reruntuhan dari aliansi Tiangang itu. Dan Lindong tidak menyangka jika ternyata tempat ini mengumpulkan begitu banyak sekte, yang mana pantas skalanya begitu besar. Xiaodio pun merasa jika ini pasti salah satu sekte dari aliansi Tiangang, meskipun entah sekte yang mana. Di sini Lindong mengajak untuk masuk dulu karena siapa tahu di dalamnya ada kitab rahasia seni bela diri. Xiaodio pun meminta untuk tetap berhati-hati karena reruntuhan aliansi Tiangang pasti tidak akan sesederhana itu. Setelah itu pun mereka masuk ke dalam tempat tersebut. Terlihat mereka bertiga pun melewati patung-patung yang seperti menjaga lorong tempat ini. Dan terlihat mata patung ini pun juga bercahaya seperti hidup.
Xiao Diao pun bertanya apakah Lindong juga menyadarinya. Dan Lindong pun mengaku jika sejak masuk ke reruntuhan ini sepertinya selalu ada orang yang mengawasi mereka. Setelah itu mereka dikejutkan karena pintu masuknya sudah menghilang. Dan karena hal itu pun Lindong merasa jika tempat ini benar-benar aneh. Kemudian mereka pun langsung pergi memeriksa setelah mendengar teriakan orang dari ujung lorong. Terlihat jika di dalam pun para murid dari dinasti Youchuan sedang menghadapi roh-roh gentayangan. Dan roh-roh itu pun seperti tidak bisa diserang menggunakan serangan fisik. Yang mana hal itu pun membuat mereka semua bingung karena serangan mereka malah seperti ingin meruntuhkan tempat ini. Di sini pun terlihat jika para roh ini pun langsung mengambil jiwa orang yang mereka tabrak. Dan hal itu pun semakin membuat semua murid dinasti Youchuan ketakutan. Melihat Lindong di sini, salah satu murid dinasti Youchuan pun berusaha untuk meminta tolong. Akan tetapi roh itu pun langsung mengambil jiwa pemuda tersebut. Di sini pun Lindong terkejut melihat para roh-roh gentayangan di tempat ini. Dengan cepat Xiaoyan bergerak saat salah satu roh akan menyerang. Akan tetapi terlihat jika serangan Xiaoyan ini menembus tubuh roh itu. Menyadari hal itu pun, Lindong langsung melindungi Xiaoyan menggunakan kekuatan dari teknik simbolnya. Dan hal itu pun membuat Xiaoyan mampu kembali dengan selamat. Kemudian Lindong pun sudah siap menggunakan kekuatan dari teknik simbolnya melihat para roh itu berusaha untuk menyerang lagi. Akan tetapi tiba-tiba saja ada serangan dari seseorang yang langsung menghancurkan para roh tersebut. Yang mana serangan itu ternyata berasal dari seorang bernama Musa, yaitu Master Simbol Langit dari dinasti Youchuan. Terlihat jika para roh ini marah dengan apa yang dilakukan Musa barusan. Akan tetapi menggunakan tekniknya pun, Musa kembali menyerang para jiwa tersebut. Lindong pun juga tidak tinggal diam dan dia langsung menggunakan segel badai petir untuk menyambar para roh-roh ini. Dan karena tekniknya inilah akhirnya para roh tersebut berhasil dimusnahkan. Setelah itu pun Musa meminta para juniornya untuk memeriksa para murid yang lain. Akan tetapi setelah memeriksanya, mereka menemukan jika para murid dinasti Youchuan ini sudah tidak bernyawa. Setelah itu pun Musa mendekati Lindong dan memperkenalkan diri. Melihat Musa pun Lindong baru tahu jika Musa ini juga seorang master simbol langit. Dan Lindong pun juga langsung memperkenalkan dirinya. Di sini pun Musa tahu jika Lindong pasti masuk juga demi mencari harta karun di sini. Namun menurut Musa, nasib mereka sama-sama kurang beruntung. Karena seluruh reruntuhan ini jelas dilindungi oleh sebuah formasi yang kuat. Yang mana jangankan harta karun, karena untuk keluar hidup-hidup saja sepertinya sulit. Namun Lindong tahu jika itu adalah formasi, yang mana asalkan mereka menemukan inti formasinya, maka mereka bisa menghancurkannya. Akan tetapi menurut Musa tidak semudah itu, karena sepertinya reruntuhan ini terus-menerus berubah. Dan kemanapun mereka berjalan, maka mereka akan kembali ke sini lagi. Karena Musa yang sudah cukup lama menjelajahi tempat ini pun masih tidak bisa mendapatkan apa-apa. Di sini pun Lindong berniat menyelidikinya sendiri karena siapa tahu ada penemuan lain. Namun saat Lindong akan pergi, Musa pun menghentikan Lindong. Dan dia mempunyai usulan agar mereka bekerja sama untuk menghancurkan formasi besar ini. Karena Musa kagum dengan Lindong yang mempunyai kekuatan hebat. Dan jika mereka bisa menghancurkan formasi ini, kemudian mendapatkan harta karun di dalamnya, maka mereka akan membaginya rata. Yang mana ini akan menguntungkan bagi semua pihak. Lindong pun mengatakan jika dirinya menghargai niat baik Musa ini. Akan tetapi Lindong dan Xiaoyan selama ini tidak pernah bekerja sama dengan orang luar. Apalagi perebutan harta karun ini bergantung pada kemampuan masing-masing. Yang mana karena itu tidak mungkin ada istilah bagi rata. Mendengar hal itu pun, Musa tidak akan memaksa Lindong. Dan terlihat Lindong dan Xiaoyan pun langsung pergi dari tempat ini. Melihat Lindong pergi, junior Musa pun bertanya bagaimana sekarang. Dan di sini pun Musa berniat akan memberi pelajaran kepada Lindong yang tidak tahu diri ini. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 2 ini. Ternyata Lindong ini nekat juga ya, karena dia nekat masuk ke dalam api spiritual demi bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati untuk Xiao Diao. Dan apa yang akan dilakukan Musa kepada Lindong ini, kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 6 episode 3. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.